Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Gimana Sehat? kondisinya, sehat hari ini? Alhamdulillah Bu, Iya. kondisi sehat. Ya. Ya siap. Hari ini Pak Eka kita Ya. jadwal pendampingan yang ke-6 ya. Oke, boleh. Ya Bu. Ini yang mau terakhir nih Pak Eka. Ya siap Ibu. Terkait dengan pendampingan ini Pak Eka, Ya. sebelumnya ini mungkin perlu kita bicarakan bahwasannya ke depannya ada 4 hal yang mau kita coba diskusikan. Iya siap. Yang pertama terkait dengan survei 360 derajat. Iya. Yang boleh. sudah Pak Eka lakukan terhadap dari kepala sekolah, Iya. dari 5 orang rekan sejawat dan dari 5 orang guru, Iya. dan survei diri CGP sendiri. Udah Pak Eka lakukan ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, perubahan-perubahan yang Pak Eka lakukan selama ini. Jadi artinya prakarsa perubahan. Ini yang mau nanti kita diskusikan. Iya siap. Terus apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga tuh pemetaan aset. Pemetaan aset. Iya siap. Ini yang mau kita diskusi. Dan yang terakhir adalah persiapan Pak Eka nih sebagai CGP nanti untuk menghadapi Lokakarya 7. Siap untuk Lokakarya 7 ya Bu ya. Ada 4 ya. Ya. Jadi itu cuma yang mau kita bahas di pertemuan kita di pendampingan individu 6. Iya. Pak Eka. Terus rencana tindak lanjut Pak Eka ini selama pembelajaran 1 bulan belakang dari PI 5 ke PI 6 kan ada 1 bulan lebih kurang. Bagaimana tindak lanjut Pak Eka dari proses pembelajaran daring yang sudah dilakukan gitu? Iya. Kan di pembelajaran daring di 1 bulan terakhir ini tentang pemetaan aset juga kan? Iya Bu. Bagaimana tindak lanjut yang Pak Eka lakukan? Ya, baik Bu, terima kasih atas antaran ataupun diskusi yang kita lakukan ya Bu ya. Jadi tadi memang saya lihat ada 4. Dan yang pertama itu terkait dengan pemetaan aset ya Bu ya. Memang 1 bulan ini dari proses pembelajaran yang di modul 3 ya, selesai dari kemarin dari Lokakarya juga, itu adalah tentang pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya untuk pengembangan program sekolah. Jadi memang Bu, saya melihat dari pembelajaran yang ada, dengan kita melakukan pemetaan aset ini, itu manfaatnya saya melihat tidak ada lagi kita beranggapan tidak ada dalam program sekolah ini yang rasanya itu adalah kurang gitu. Ternyata saya melihat semuanya itu bisa dimanfaatkan dengan kita bisa menggali aset atau potensi apa yang dimiliki oleh sekolah. Jadi langkah memang pertama itu Bu, saya coba berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi dengan diskusi dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan kepada kami memang itu adalah sangat baik sekali, terutama dalam pengembangan sekolah. Yang selama ini pun sekolah atau kita belum memikirkan sampai ke sana gitu. Jadi setelah diskusi dengan kepala sekolah, dapat kita pemahaman yang sama, persepsi sama. Kemudian kita coba untuk kolaboratif dengan guru. Jadi kita lakukan semacam diskusi kolaboratif dengan guru-guru dan juga pegawai untuk melihat pemetaan aset yang ada di sekolah. Nah, kalau yang guru mungkin dengan pegawai mulai dari kompetensi yang dimiliki di guru pengembangan, kemudian dari SDM guru gitu kan, yang mungkin barangkali sampai levelnya S1, S2 sudah berapa orang gitu kan, power yang kita miliki. Kemudian juga dari sana Bu, dari guru kita lanjutkan dengan dengan murid. Yang kalau tim murid itu kita coba juga menggali dari murid terkait dengan talenta-talenta atau bakat-bakat yang dimiliki oleh murid itu tentang pengembangan diri yang bisa kita gali dan kita kembangkan juga. Kemudian terakhir itu dengan pihak pengurus komite. Jadi dengan pengurus komite, dengan orang tua, ya mungkin barangkali ada juga yang bisa kita hadirkan orang tua ke sekolah terkait dengan kompetensi kita di guru penggerak ini tambahnya 4 lagi itu kan. Sesuai dengan kalau saya kemarin ada juga catat itu Bu, yang pendirian 2626 itu kan. Bukan yang pendirian 65 gitu. Terkait dengan mengembangkan diri dan orang lain, kemudian mimpi pembelajaran, mimpi pengembangan sekolah, dan mimpi manajemen sekolah. Salah satunya juga bagaimana bisa menghadirkan orang tua murid yang potensial untuk menjadi guru juga di sekolah itu. Jadi
Seperti itu Bu, gambaran dari pemetaan aset yang sudah kita lakukan tahapan-tahapannya, yang baru 1 bulan ini kita coba untuk laksanakan Bu. Oke. Iya. Berarti apresiasinya Pak Eka ya dari Iya. semua kemajuan itu kan kemajuan-kemajuan Iya. yang memang sudah digali dari sekolah sehingga memang terasa kebermanfaatannya terhadap sekolah. Iya, betul. Termasuk salah satunya dengan memanfaatkan orang tua barangkali untuk menjadi guru juga di sekolah. Betul. Nah, padahal memang seperti itu yang memang diharapkan di kita guru penggerak. Selama ini pada saat ditanya pernahkah melibatkan orang tua untuk menjadi guru? Kita jawabnya selalu tidak gitu kan Pak ya. Padahal mungkin contoh untuk kegiatan mungkin orang tua ini nenek mama. Iya betul. Ataupun bundokan doang. Iya betul. Jadi barangkali untuk di kerjasama kita yang menghadirkan mereka, barangkali mungkin orang tua ini di industri gitu ya kan. Iya. Jadi itu luar biasa sebenarnya kalau memang kita gali potensi itu Pak. Jadi saya udah dapat gambaran dari memetakan aset aja Pak Eka sudah muncul ide-ide. Oh ini loh yang akan kita kembangkan berikutnya, gitu Pak ya. Oke, jadi itulah hal-hal baik yang selama ini yang Bapak observasi, kemudian Bapak gali. Tentu nanti kedepannya ada tindak lanjutnya. Iya betul Ibu. Jadi untuk lebih jauhnya nanti di pemetaan aset kita itu akan ada beberapa yang memang kita diskusikan lagi. Iya Ibu. Terkait nanti gimana Bapak cara mengidentifikasinya gitu kan. Kalau Bapak tahu tadi guru itu potensinya harus dikembangkan, terus bagaimana cara menggalinya? Kalau siswa gimana juga cara menggalinya? Nanti kita diskusikan. Oke, cuman hari ini penjelasan di awal bahwa lingkup diskusi kita hari ini hanya berseputaran itu aja Pak. Boleh nanti di kegiatan inti kita ini Pak Eka mungkin ada sesuatu yang mungkin terkait yang mungkin belum tergali oleh saya, kemudian Pak Eka punya ada kemajuan-kemajuan mungkin yang Pak Eka lakukan dan semuanya ini kita diskusikan selama Pak Eka jadi guru penggerak, melaksanakan program guru penggerak. Kalau yang tadi kan hanya topik tentang pemetaan aset kan hanya 1 bulan terakhir aja. Kalau kedepannya nanti terkait survei 360 derajat itu selama jadi guru penggerak. Kemudian perubahan pembelajaran selama guru penggerak dan persiapan nanti di Lokakarya 7 selama jadi guru penggerak. Artinya yang perkasa perubahan berarti Bu ya. Perkasa perubahan. Ya boleh perkasa perubahan dalam pembelajaran. Boleh aja nanti mungkin ada program sekolah yang muat Pak Eka, tapi kan intinya ke pembelajaran juga. Pembelajaran juga ya. Memang dia selama mengikuti program guru penggerak ini memang banyak sekali loh Bu yang bisa sangat bermanfaat ya bagi pribadi saya gitu kan. Jadi memang ada beberapa perkasa perubahan yang saya mulai itu. Yang pertama itu terkait dengan nah ini udah masuk ke inti kita sekarang, tapi nggak apa-apa lanjut aja kita, nggak apa-apa. Tapi biar diskusi kita tidak gampang Pak Eka, kita buat dulu clue-nya yang pertama ini di survei 360 derajat. Oke siap. Jadi kita mulai dari kepala sekolah. Nah survei yang udah Pak Eka lakukan, tolong Pak Eka kasih kesimpulannya ke saya di hal-hal apa saja yang memang ditemukan, mungkin masukan dari kepala sekolahnya supaya kita bisa merefleksi dan supaya kita punya rencana tindak lanjut ke depan. Oke Bu ya. Jadi dari lembar umpan balik ya. Ini sudah saya rekap ya Bu ya kemarin. Yang pertama itu memang ada di lembar umpan balik di kepala sekolah. Itu saya coba catat kemarin itu yang terkait dengan peningkatan ya yang perlu ditingkatkan Ibu ya. Memang dari 4 kompetensi itu mulai dari pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, kemudian kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Kalau dari 3 itu sepertinya sudah di posisi yang sangat baik atau baik.
dan hanya satu itu memang di kegiatan pengembangan diri dan orang lain yang perlu dikembangkan. Dimana di catatan kepala sekolah itu bagaimana saya selaku CGP itu bisa membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat. Itu yang dari Pak Kepala Sekolah. Kemudian yang lain kalau tindak lanjutnya tentu kepala sekolah mengharapkan konsisten lah di dalam melaksanakan atau pengembangan yang sudah baik ini. Jadi yang tadi pengembangan diri dan orang lain ini perlu dikembangkan lagi atau ditingkatkan. Kemudian kalau yang dari yang dari rekan sejawat, ini memang perlu lagi peningkatan yang disampaikan. Itu adalah yang pertama ya Bu ya. Ini dari rekan sejawat ada beberapa poin, 3 kalau saya boleh, 4 ada 4 ya Bu. Yang pertama itu bagaimana saya selaku CGP ini bisa mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid, kemudian mencatatnya gitu. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana saya itu lebih meningkatkan lagi di dalam membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan catatan yang sudah saya buat gitu. Kemudian juga yang berikutnya adalah sama sepertinya yang dari kepala sekolah juga, ini poinnya membantu rekan sesama guru di dalam mengidentifikasi persoalan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana saya juga harus bisa meningkatkan lagi dalam membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktik mengajar. Nah seperti itu. Kemudian yang dari siswa, dari siswa juga ada beberapa ini poin, sepertinya juga ada 4 Bu. Yang pertama dari murid itu kepada saya, artinya ada yang harus juga saya tingkatkan menurut pandangan dari murid, itu adalah bagaimana saya bisa mengajak guru lain untuk melihat cara mengajar. Ya. Kemudian yang kedua membantu menjawab pertanyaan atau temuan dari teman kelas yang berbeda. Walaupun sebenarnya ini kan kita memang tidak ada realnya di lapangan dengan kelas di luar kelas di program studi kita, tapi ini memang menjadi catatan juga bagi siswa supaya ini bisa dilakukan gitu Bu, ataupun ditingkatkan. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mengajar dan menjadi guru tamu pada hari tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana saya juga mengajar guru pernah mengajar kelas bersama guru kelas lain. Jadi artinya itu perlu tim ya, perlu ditingkatkan. Itu pandangan dari murid gitu terhadap apa yang saya lakukan untuk perubahan-perubahan di kedepannya. Dan insya Allah ini tentu catatan-catatan ini akan saya coba untuk tindak lanjuti ya, terkait dengan peningkatan kompetensi juga lah Bu, selaku atau sebagai guru penggerak. Iya. Jadi udah kita dapat ya Pak Eka ya. Iya Ibu. Dari Kepsek itu ada masukannya. Terus dari rekan sejawat ada juga 4 poin. Kemudian dari Kepsek itu 1 poin. Dan dari siswa itu ada 4 poin. Terus kalau menurut Pak Eka nih, dari yang ditemukan tadi bahwa inilah hal-hal yang memang perlu untuk kita tingkatkan ke depannya supaya mungkin pembelajaran kita lebih baik. Hal-hal apa saja nih menurut Pak Eka nih yang harus Pak Eka miliki untuk yang meningkatkan hal-hal yang ini berapa poin nih? 9 poin. Nah, hal apa saja yang udah Pak Eka persiapkan diri nih untuk menghadapi ini gitu? Ya, karena ini berkenaan dengan rekan sejawat Bu. Kemudian juga berkenaan dengan orang tua, murid, ya. Kemudian juga sepertinya 2 poin itu ya, dengan orang tua, kemudian dengan guru. Artinya saya perlu sini meningkatkan kompetensi kolaboratifnya gitu Bu. Jadi bagaimana saya bisa lebih intens melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua siswa. Jadi seperti itu mungkin langkah awal yang bisa saya lakukan, sehingga nanti kompetensi yang ada ini bisa saya kembangkan. Nah, dalam rangka tadi meningkatkan kompetensi kolaboratif tadi dengan orang tua siswa, kemudian dengan rekan sejawat.
kira-kira menurut Pak Eka ini ke depannya ini apa yang Pak Eka buatkan? Apakah semacam program kah Ya, yang akan disampaikan ke sekolah atau bagaimana? ya, cocoknya memang sebuah program. Ah, Program. Jadi kalau dari program yang pertama tentu membuat apa namanya di dalam KKG atau di dalam Kombel, Kombel. ya, nanti bisa semacam guru berbagi. Lalu Kombel kita sudah Ya. terbentuk, Sudah, sudah didaftar di PMM, sudah, pernah webinar ya, sudah. nasional. Nah, berarti kita lebih fokus ke peningkatannya aja lagi. Jadi nanti kita akan buat nanti apa namanya guru berbagi nanti. Jadi mungkin kita sama-sama kawan-kawan Rekah Sejawat termasuk dalam mengidentifikasi pembelajaran, ya kita lakukan nanti guru berbagi, di mana nanti yang kekurangan ataupun kelebihan dari masing-masing Rekah Sejawat ini bisa bersama-sama kita berkolaborasi apa kira-kira langkah yang kita lakukan untuk peningkatan. Kemudian yang kedua dengan orang tua mungkin nanti bisa menghadirkan sebagai guru tamu. Jadi guru tamu itu memang sudah saya coba untuk melihat potensi dari orang tua anak, mana orang tua anak di kelas itu yang nanti kita coba untuk berkolaborasi bisa untuk menghadir ke sekolah. Saya gunakan di jam pembelajaran juga untuk mencoba memberikan pembelajaran, tentu sifatnya adalah umum terkait dengan kompetensi yang masing-masing orang tua miliki gitu. Jadi kita mulai sebagai programnya guru tamu gitu di kelas. Iya, nanti sesuai juga dengan harapan kepala sekolah tadi kan supaya apa-apa yang dilakukan ini supaya konsisten. Ya, konsisten. Betul. Nah, jadi kalau memang diharapkan konsisten itu menjadi sebuah program sekolah. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya kita rencanakan tiba-tiba terus ujuk-ujuk kita lakukan pas kita lagi mood aja. Nanti besok nggak mood nggak lagi kan gitu. Itu sebenarnya harapannya dari kepala sekolah. Iya, betul sekali. Dari beberapa yang sudah saya temui memang itu harapan dari kepala sekolah seperti itu. Jadi apapun yang perubahan-perubahan yang dilakukan di sekolah itu kalau dapat hendaknya konsisten. Iya, konsisten. Iya. Oke, baik Pak Eka. Nah, jadi untuk survei gitu Pak Eka ya. Pak Eka udah ada ide sendiri, ada RTL sendiri menghadapi bahwasanya ada perbaikan-perbaikan yang ditemui dari hasil survei kita. Ya semoga 9 poin yang memang yang akan kita tingkatkan itu yang menjadi refleksi juga bagi kita di sekolah gitu kan. Kalau yang sudah kita lakukan seperti ini, yang kita tingkatkan seperti ini, kalau yang belumnya mungkin kita ciptakan kan gitu Pak. Jadi dari survei inilah nanti berawalnya apakah program-program yang mau kita susun ini melibatkan orang-orang apakah itu dari kepala sekolah, guru, kan sejawat, komite ataupun siswa itu sendiri. Nah, yang jelas, yang pasti bahwa kompetensi seorang guru penggerak itu bukan hanya menggerakkan diri kita sendiri aja. Bagaimana kita bisa berbagi, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Berbagi, Itu yang komitmen itu kata kepala sekolah itu sebenarnya itu. Jadi jangan hanya belajar aja, berubah dong, gitu ya kan. Terus kalau sudah berubah, apalagi gitu kan. Diharapkannya kan seperti itu. Berbagi gitu. Nanti hanya berubah pada diri sendiri aja ya kan, tapi tidak mampu berbagi kepada orang lain. Nah, disitulah di komunitas inilah komunitas belajar tempat kita berbagi gitu. Karena kalau tidak ada wadahnya, kita bagi-bagi aja, ayo sini, bagi-bagi. Nanti kira bagi sembako aja nanti ya. Dipikir, emang butuh gua katanya kan, emang butuh siapa lo? Nanti kita tersinggung sendiri. Tapi karena ada wadah yang memang sudah dibentuk dengan kesepakatan bersama, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus bergabung di komunitas itu. Karena judulnya adalah Komunitas Belajar SMK Negeri 2 Lukas. Oke Pak Eka, super. Jadi dari refleksi ini kelebihan kita ikut di Merdeka Belajar ini Pak Eka. Ini kan berbagi sedikit, sharing gitu ya. Kalau saya pribadi yang paling diperoleh setelah menyelesaikan Merdeka Belajar
Iya, Itu direfleksinya. direfleksi ya Bu ya. Ya, karena tanpa pernah kita melakukan refleksi pada diri kita, terutama tentang pembelajaran, maka kita tidak akan pernah ada ide, kita tidak akan pernah tahu ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya udah kita lakukan selama ini itu Ya. belum berpihak kepada murid-murid kita. Gitu. Iya, iya. Artinya mungkin kita dikasih kesempatan untuk merenung lah. Gitu. Yang saya buat ini apakah sudah membuat siswa saya bahagia Iya, betul. atau belum? Gitu. Ya. Kita lebih menuntut kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Padahal yang kita tuntut itu mungkin belum sampai Iya. kodrat dia itu, dia nggak bisa sebenarnya. Gitu. Kita tuntut 36 murid kita di kelas, kita tuntut mereka itu sama, ya nggak bisa. Di materi itu kalau salah studi negensi ya Bu ya. Ya. Studi negensi ya. Kalau- selama ini malah kita salah gitu kan. Kita kira Kalau di saya lebih suka gini loh Pak Eka. Siswa itu saya jadikan tim saya di dalam pembelajaran. Pada saat kita satu kasih materi, pada saat mereka udah mengerjakan, kita amati, kita awasi, ternyata ada 2 atau 3 mereka yang bisa, kita support mereka, sini. Iya, iya. Kita kasihkan dia penjelasan lagi, gini. Nih perwakilanmu di sana tuh sebelah sana. Ya. Perwakilanmu di sini nih, satu lagi di sini nih. Kita cuman keliling-keliling aja gitu. Nah, disitulah kalau memang ada kita melibatkan siswa-siswa yang memang jadi agen di kelasnya. Di kelas. Terus kalau ada rasa percaya dirinya kurang gara-gara elah baru segitu udah ini gitu kan. Iya. Abaikan aja biasa gitu kan. Jadi kita melatih emosi anak-anak kita juga. Bu, enggak mau kita Bu. Soalnya kata teman-teman dibilangnya gini-gini gitu kan. Iya. Nah, disitulah kompetensi yang harus kita ciptakan sama anak-anak kita gitu kan. Dan yang lain pun juga kita kasih tahu. Bukan apa-apa, kita hanya berbagi. Kenapa ilmu ini kalau sering kita bagi dia akan semakin mantap. Iya. Gitu. Iya. Tugaskan juga mereka bisa membagi lagi ke orang lain gitu. Ya sesuai dengan kalau di kompetensi guru penggerak yang itu kan mengembangkan diri dan orang lain. Iya. Masuk situ ya. Itu Karena tuh bisa Pak Eka. mengembangkan diri dan orang lainnya. Terus satu mungkin yang belum ada kedengaran mungkin atau mungkin apakah saya salah simak nih Pak Eka ya, bahwa dari semua yang sudah dilakukan itu mungkin selama Pak Eka jadi guru penggerak Iya. Terkait dengan kompetensi coaching. Iya. Coaching kepada rekan sejawat, kemudian coaching kepada siswa-siswa kita. Iya. Nah, kalau yang biasa kita kan menyelesaikan masalah tidak dengan prinsip itu. Iya. Kalau saya menyimaknya itu yang paling saya ini kan di Merdeka Belajar itu. Iya. Refleksi satu, terus coaching. Coaching ya Bu ya. Yang sangat bermanfaat ya. Apa perubahan yang ada pada diri Pak Eka? Ini kita masuk dalam perubahan dalam pembelajaran. Perubahan apa yang Pak Eka rasakan setelah mengalami pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 6 bulan? Ya, memang yang pertama ya Bu, yang sangat terasa bagi saya itu yang pertama, yang selama ini pola pembelajaran yang saya lakukan itu ya terpusatnya itu kan memang kepada saya itu. Jadi apapun pembelajaran yang saya lakukan di kelas, maunya itu hanya maunya saya. Keinginan gitu. saya. Keinginan saya itu. Kamu belajar begini harus yang kamu lakukan mulai dari A sampai Z itu instruksi dari saya. Bu. Termasuk kesepakatan kelas juga ya. Iya. Tapi dengan guru penggerak ini saya memahami seperti tadi loh Bu, bahwasanya yang saya lakukan itu adalah salah. Anak itu ternyata mereka sudah bisa juga mengambil sikap itu. Jadi bagaimana caranya ya saya coba menghadirkan suara dari siswa, dari murid. Nah salah satunya juga pola yang saya lakukan pertama dari belajar yang biasanya semuanya saya berlakukan sama. Sekarang saya malah melakukan yang namanya untuk mengetahui gaya belajar anak itu dengan pola asesmen diagnostik gitu. Ya non konektif. Jadi dari situ saya tahu
anak ini tipe belajarnya seperti apa. Kalau kemarin dulu tuh enggak, Bu. Dulu saya hantam aja semua. Polanya sama semua. Kasih propoin Ya, kasih poin semuanya semua sama. Gitu sama. ya. Sekarang enggak, Bu. Saya coba untuk asesmen non kognitif, nggak belajar anak ini apakah dia kinestetik, apakah dia nanti ke audio atau apa namanya ya visual. Sebenarnya Pak Eka, guru-guru sebenarnya untuk kalau yang berdiferensiasi ini sebenarnya udah melaksanakan, cuman mungkin belum teradministrasi aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka udah melaksanakan, tetapi tidak ada di dalam modul ataupun di dalam RPP-nya, tapi udah dilaksanakan. Jadi pada saat ditanya modul berdiferensiasi, nggak ada. Tetapi pelaksanaannya ada dilakukan. Sebagai contoh, kalau siswa kita tahu, kalau mungkin siswa yang A ini dia mungkin perlu perhatian lebih, ya kan? Nah, maka guru yang memang sangat memahami kebutuhan siswa itu tadi pasti akan memberikan perhatian lebih kepada siswa itu. Tapi tidak dibunyikan di dalam modulnya, gitu aja sebenarnya saya pikir gitu kan. Artinya yang pola KHD ini kan sejak memang zaman dari dulu. Bukan hal yang baru. Tapi kenapa sekarang kita baru sadar menerapkan itu penting sekarang? Karena udah mungkin terlupa karena kita mengejar pengetahuan, kita mengejar keterampilan, sehingga bagaimana kita membangkitkan kesadaran anak-anak, gitu, agar mereka itu bisa kita orbitkan kan gitu. Kita hanya berpikir kejar materi sehari ini itu turut gitu kan, tanpa kita berpikir ini anak bisa enggak berminat enggak, senang enggak dia belajar sama kita enggak open gitu kan. Kurang inilah gitu. Apalagi kalau kita lihat mungkin di SMK kita banyak guru yang masih honorer gitu Pak ya. Kadang 2 jam sana, 2 jam sini, itu yang dikejar, ini ngejar 2 jam selesai gitu kan. Gak peduli apakah anak ini hari ini murung, hari anak ini seperti ini gitu. Jadi yang perubahan inilah kenapa harus dari guru penggerak? Karena bergerak itu dari bawah, dia butuh kekuatan yang akar sebenarnya gitu. Kalau kepala sekolah aja disuruh guru penggerak, nanti kepala sekolah aja yang keluar sendiri gitu kan gitu. Makanya diangkatnya dari bawah. Kalau saya menyikapinya seperti itu aja. Makanya butuh sekali ada teman-teman yang memang untuk mengikuti program ini ke depan. Mudah-mudahan yang kata 20 sampai 20 udah terdaftar tuh hasilnya. Harapannya gitu baik kan. Terus dari perubahan-perubahan yang Pak Eka alami itu, perjalanan selama 6 bulan ini, pengalaman yang memuaskan itu apa Pak Eka? Yang sangat sangat memuaskan lah menurut Pak Eka ini selama 6 bulan mungkin ada sesuatu yang ini rasanya membahagiakan gitu dari yang kita lakukan gitu. Dari proses itu Bu, justru dengan pola KHD yang selama ini kita belajar itu kan semacam seringlah guru ini menimbulkan emosi gitu bisa kita belajar itu. Yang sebelumnya saya alami itu. Tapi hari ini saya merasa masuk kelas itu tidak lagi dengan bawaan emosi. Tapi ada rasa rileks, santai, dan nyaman, tenang. Kenapa? Karena saya sudah mulai memahami bahwasanya pembelajaran itu tidak seperti yang pernah kita lakukan dulu. Sepertinya gini lah Bu, ketika dulu saya ngajar itu melihat anak yang tidur di kelas, itu saya berasumsi agak tersinggung kepada anak karena dia tidak mengacukan saya belajar. Tapi di CGP saya memahami apakah ada kebutuhan dasar manusia sebenarnya yang harus dipenuhi. Yang selama ini kita main hantam aja. Anak kamu tidur, keluar, cuci muka. Masuk lagi, kalau anak masuk kamu awas nanti. Itu bahasa. Kalau sekarang enggak lagi, saya tanya. Jangan-jangan anak ini belum makan. Atau jangan-jangan kebutuhan anak ini kebutuhan dasarnya untuk makan belum terpenuhi di rumah. Mungkin dia sakit, dia tidur. Atau sebaliknya, penghargaan. Iya, bisa jadi. Kebutuhan dasar tuh. Iya. Yang lebih tinggi daripada kebutuhan makan dan minum. Gitu. Iya, jadi ada sebuah, hari ini saya merasakan ada sebuah kenikmatan dalam mengajar itu tidak seperti dulu yang agak sedikit saja dengan emosinya seperti itu loh Bu. Kemudian yang kedua, dalam penyelesaian masalah anak yang biasa itu langsung main hukum segala macam, sekarang enggak lagi. Saya justru
melakukan proses coaching yang saya dapatkan dengan CGP, ternyata selama ini kita salah menganggap anak itu tidak bisa memberikan keputusan sendiri terhadap dirinya. Yang selama ini saya juga salah. Sehingga harus kita yang membuat keputusan. Iya, betul. Ternyata mereka bisa loh, Bu. Tidak buat PR. Tidak buat PR. Pertanyaan kita, kenapa kamu tidak buat PR? Terus kalau tidak buat PR, apa hukumannya? Apa hukumannya? Begini-begini, kita sebagai penentu. Ya. Tapi kalau misal mereka yang buat keputusan sendiri, mereka akan dengan senang hati mengerti. Dengan senang hati. Saya pernah kejadian loh Pak Eka. Gara-garanya saya di waktu sekolah saya cabut nih. Ya. Kenapa saya cabut? Jam 1-2 gurunya pre, 3-4 olahraga, 5-6 gurunya ada tapi kayaknya di sebelah ada kegiatan jadi kami nggak diopenin. Terus pikir ngapain kita selama ini udah ada 6 jam nggak ada cabut yuk. Saya tuh nggak ngajak nih Pak Eka. Iya Bu. Tuh udah dijemput dibawa lagi ke sekolah terus saya dipanggil siapa yang ngajak kamu cabut tuh kata teman-teman saya si Ratna Wilis katanya kan. Pada saat saya ditanya itu prinsip coaching yang dilakukan oleh guru BK saya Pak Eka. Ditanya, menurutmu tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar? Enggak, Pak. Iya. Terus kalau sudah tahu itu tidak benar, dilakukan juga, menurutmu apa itu juga sudah benar? Enggak, Pak. Iya. Nah, kalau sudah tidak benar yang kamu lakukan, berarti apa? Kita merasa bersalah, Pak. Nah, kalau kita bersalah sesama manusia, apalagi kepada guru, apa yang kamu lakukan? Minta maaf Pak. Iya. Kita yang jawab sendiri. Betul. Minta maaf. Iya. Terus kalau sudah minta maaf, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Nah, menurut Bapak apa yang baiknya saya lakukan? Nggak, saya nanya ke kamu. Iya. Ya, kalau yang biasa Pak, kalau kita salah kita dihukum. Iya. Memang bersedia dikasih hukuman? Bersedia. Apa kira-kira menurutmu hukuman yang menurut kamu bisa lakukan? Tapi kamu kerjakan dengan senang hati, bersihkan WC Pak. Tuh, bener nih, bener Pak. Bisa ajak temanmu lagi seperti kamu ngajak cabut, bisa. Saya ajak semua sekelas itu Pak. Udah bersih WC guru semuanya, tapi saya minta detol, itu aja Pak. Sama alat-alat kebersihan, nyanyi-nyanyi kami semua. Sampai sekarang saya masih ingat teman-teman saya waktu cabut tuh. Seluruh WC yang ada di sekolah kami bersihkan. Nah itu contohnya Pak. Kenapa? Karena kita kasih hukuman itu mereka yang pilih. Iya betul. Tapi kalau kita kasih hukuman mau tidak mau mereka harus terima gitu. Jadi itu di contoh coaching yang memang udah dilakukan oleh guru-guru kita dari dulu gitu kan. Dan ada juga tidak ada coaching. Kita langsung divonis gitu loh Pak. Iya. Sampai hari ini saya masih ingat semua ijazah saya insya Allah itu 8989 hanya satu ada angka 6 itu PKN. Nah, sampai sekarang Pak waktu saya di tes pengajar praktik saya ditanya Mbak Ibu punya pengalaman yang selalu Ibu ingat sampai hari ini bagaimana perlakuan seorang guru pada Ibu? Ini yang saya teringat Pak. Yang padahal yang lainnya banyak ini yang bagus yang bisa menghantarkan saya jadi siswa PMDK. Tapi yang paling sedihnya yang paling saya ingat gitu. Iya betul. Karena saya divonis gara-gara saya ngajak teman nggak mau sekolah. Gitu. Saya bilang ini, Ibu pernah tanya saya. Iya. Kok Ibu langsung tuduh saya? Ibu pernah nanya saya. Dimarahin lagi kita negur guru di jalan. Awak enggak sekolah, nampak guru? Iya. Bu, gitu dengan senyum manis kita menyapa, itu masih salah. Apalagi kalau saya seperti ini. Gitu. Saya bilang mau ibunya Pak. Iya. Terakhirnya gurunya diam aja Pak. Nggak bisa jawab. Saya tenang aja Pak, saya jawab. Tahu enggak Ibu, kenapa saya tidak sekolah hari itu? Baju saya udah pakai. Kata orang tua saya mau sekolah. Iya, gimana nanti? Kalau adik-adik mau pulang sekolah yang SD itu belum makan, pergi sekolah, pulang sekolah nggak ada juga yang mau dimakan. Ya. Kenapa? Beras nggak ada lagi. Saya buka lagi baju saya pergi ke pasar, saya beli beras. Di situ jumpa guru di jalan. Saya panggil, Bu, saya nggak ada berpikir saya merasa bersalah. Iya. Nah,
Itu diomongin tuh, diotakan di ruang guru semuanya. Saya langsung dijat kalau saya tuh sekarang udah anak pemalas. Gara-gara berteman dengan si A. Iya. Nah, gitu. Si A ini nampak, kenapa enggak sekolah? Saya tidak sekolah hari ini, saya mau ke pasar. Saya juga enggak mau sekolah. Pakai baju sekolah lah tuh gitu. Iya. Nah, itu contohnya, Pak. Jadi makanya saya hari ini guru, saya tidak mau melakukan hal yang sama apa yang saya pernah alami dulu. Iya. Untuk anak-anak kita gitu, Pak Eka. Itu sedikit Pak Eka ya. Iya. Melo juga karena terbawa. Kenapa hari ini pemerintah baru sadar gitu dalam kepikiran saya. Kepikirannya Bu ya. Saya kalau di dalam Banjar memang sudah menerapkan, tetapi ada satu kata Pak Eka tadi. Iya. Kita menuntut anak seperti kita. Iya betul. Seperti maunya kita. Seperti maunya kita. Ya. Sehingga belajar kesepakatan kelasnya tuh saya buat. Iya. Tidak siswa yang memutuskan. Belajar dengan saya satu, catat di bukunya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Anak patuh. Tambah satu lagi Bu, yang selama ini juga belum itu, selama ini kita memulai pembelajaran itu tidak mengidentifikasi pemetaan kompetensi si anak. Iya. Sehingga kita sering merasa kesalahan mereka karena tidak sesuai dengan mereka tidak menarik ekspektasi kita gitu kan. Contohnya begini, saya mengajar di kejuruan, saya tanya ganti busi itu berapa kilometer busi harus diganti. Anak sampaikan sama saya itu adalah sebanyak 7 kilo. Ya 7 kilometer itu diganti Pak. Tentu karena kita tidak tahu, sekarang anak itu kan bergurau asal ngomong ya kan. Kita timbul ada rasa kata ternyata anak itu memang tidak tahu dengan satu memang nggak tahu gitu 7 kilo itu berapa jarak tempuhnya. Saya bilang artinya kalau kamu ke Padang dari sini ke Padang berapa kali ganti busi sebenarnya. Kita sudah dites kompetensi awal di itunya di matematik, pemahaman jarak tadi atau turunan satuan, kan mereka tidak tahu rupanya. Jadi karena tidak tahu akhirnya saya tidak jadi marah loh Bu. Iya. Dengan saya sudah tahu. Kalau dulu marah ya Pak ya? Kalau dulu marah Bu. Nah itu dia perubahan. Ini namanya kamu sebut aja nih asal ngomong aja gitu kan. Asal bunyi ya. Asal bunyi aja. Kalau tidak tahu nanti bagus kamu diam aja lagi gitu yang sharing kita kan. Tapi karena sudah tahu Bu akhirnya ketawa aja Bu. Itu yang membuat memuaskan. Jadi kita jadi guru tuh happy ya Pak ya. Iya. Mungkin keluar dari lokal itu kita tidak ada lagi kening kita yang berkerut gara-gara perilaku atau mungkin perangai siswa kita di kelas karena kita memahaminya gitu. Pada saat mereka tidak tertarik, kita berusaha gimana cara mereka supaya tertarik kepada kita gitu. Ya cara-caranya itu beda juga kan. Beda, iya betul. Seperti salah satu dengan menerapkan ice breaking di kelas. Ice breaking betul. Itu salah satunya. Dulu kita juga seperti itu, tapi ice breakingnya gini. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk meja. Apalagi hentak kaki. Iya. Kalau senang hati semuanya trap. Amin. Ya kan Pak? Betul. Ya, tapi kan kita bahagia setelah itu. Nah, baru hari ini pelajaran kita ini. Jadi kita seperti ini melihat guru kita. Gitu kan. Tapi kalau dari pertama masuk aja kita udah tidak menarik ya kan Pak Eka? Memang itulah. Betul. Kalau kepuasan kita mengajar ya itu Pak Eka. Iya betul sekali. Nengok kita aja anak-anak semangat itu udah puas kita. Iya. Boro-boro kita mikirkan mereka mau mendengarkan apa kata kita, ajakan kita. Mereka aja nggak senang dengan kita. Iya. Bahkan kita dikasih gelar. Ada aja namanya kita nggak sempurna, ada aja gelar kita Pak Eka. Iya. Tapi kalau siswa udah sayang dengan kita, tapi dalam tanda kutip ya, nggak boleh dalam arti saya nanti sama murid perempuan juga seperti itu. Siswa sayang dengan kita. Pada saat orang lain membicarakan kita, dia akan protek. Iya. Pasti dia akan bela kita. Iya. Nah, itu salah satunya gitu. Karena ada chemistry, hubungan kedekatan batin dengan anak. Gitu. Makanya kalau saya bilang gitu, mereka itu adalah anak-anak kita di sekolah. Bagaimana kita menghadapi anak kita di rumah, seperti itu juga anak kita di sekolah. Anak kita guru lain juga yang ngurus kan gitu juga. Tatkala anak kita tidak diurus oleh guru sepenuh hati, kecewa enggak?
Kecewa kita gitu. Iya, betul. Itu dibawakan ke diri kita sendiri aja gitu. Kalau kepuasan gitu Pak Eka ya. Iya, Bu. Nah, terus di perjalanan yang paling menantang apa? Tantangan yang dihadapi Ya. gitu ya. Ya memang sebuah perubahan itu memang tidak seperti membeli telapak tangan, Bu. Ya, artinya saat kita melakukan atau mengajak rekan-rekan meyakinkan anak-anak, juga tantangan apalagi anak-anak yang selama ini mereka sudah menjadi kebiasaan belajar di masa lalu. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, tidak drastis. Ya tidak sedrastis yang kita bayangkan. Jadi memang terkadang kita ingin memancing anak ini untuk mengeluarkan ide pendapat mereka, karena belum terbiasa maka diam. Jadi kita harus memiliki kompetensi untuk lebih bisa menggali lagi gitu. Karena kita kan ingin menghadirkan suara dari murid ini, Bu. Ya. Untuk mereka belajar. Kira-kira ide-ide dari anak-anak seperti apa, karena mereka tidak terbiasa selama ini mereka sudah didiktekan. Jadi untuk memulai itu yang tantangannya yang agak apa? Pola inilah untuk yang mengajak mereka aktif kreatif gitu kan. Terus capek pun kita ngajak mereka itu supaya mereka percaya diri untuk bisa melakukan presentasi segala macam. Karena kebiasaannya mereka mendengar aja ya kan. Memang itu sulit. Ya, tapi selama program CGP ini 6 bulan berlangsung itu sudah ada perubahan, tapi belum secara drastis atau signifikan belum. Cuma sudah adalah perubahan yang dirasakan. Tantangan dari rekan-rekan sejawat kira-kira selama ini ada? Enggak? Kalau dari rekan sejawat sepertinya tidak ada ya. Malahan ya bersyukur berarti mindset rekan-rekannya udah ini ya. Mensupport, rata-rata mensupport. Iya kan? Ya. Cuma yang dari pola yang dari siswa tadi untuk membiasakan pola kita di dalam kelas belajar itu yang menjadi tantangan tersendiri seperti sampai tadi, Bu. Nah, itu perubahan-perubahan dalam pembelajaran ya Pak Eka ya. Tentu kalau kita sebagai guru, kita mulai dari diri kita sendiri. Iya, betul. Kita mulai dari mungkin hal-hal kecil di kelas yang untuk mengajak mereka ya kan Pak? Iya. Itu yang sudah dilakukan. Itu mengenai perubahan pembelajaran. Terus terkait dengan tadi kita udah menyinggung juga aset. Iya. Sejauh ini nih aset yang Pak Eka pahami di sekolah itu kan ada 7 yang bisa kita lihat aset yang ada. Dari yang 7 ini mana menurut Pak Eka yang di sekolah ini ada aset yang masih belum termanfaatkan atau termarginalkan, kemudian dan mana yang rasanya yang perlu aset ini kita tingkatkan gitu. Untuk pengembangan sekolah. Ini kompetensi sebagai ini yang keempat apa itu? Kompetensi CGP. Memimpin manajemen sekolah. Memimpin manajemen sekolah. Iya. Itu kompetensi memimpin manajemen sekolah. Kenapa harus kita pahami? Karena aset yang ada inilah nanti yang akan kita manage, yang akan kita atur, yang akan kita urus untuk mencapai visi kita. Nah, menurut Pak Eka apa nih yang belum termanfaatkan atau yang perlu kita tingkatkan? Ya, kalau yang belum termanfaatkan itu tadi sesuai dengan poin yang ada, itu adalah bagaimana memanfaatkan dari orang tua murid. Ya, salah satu kan ada nih dari orang-orang tua murid yang memang mereka itu memiliki potensi dan kompetensi yang bisa kita pakai untuk menghadirkan sebagai guru tamu di sekolah. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan gitu. Nah, aset selama ini belum sampai ke situ. SDM-nya ya. Ya, untuk SDM-nya. Selama ini belum sampai kita apakan. Kemudian yang kedua dari rekan-rekan kawan-kawan dari guru, kami melihat ada guru-guru ini yang memang memiliki potensi yang selama ini kita tidak tahu. Contohnya ada orang kawan ini yang hobinya menulis. Yang selama ini kita tidak tahu bakat menulisnya itu tidak bisa kita kembangkan. Jadi nampak di situ. Ada lagi kawan itu yang hobinya misalkan untuk entrepreneur di dalam perusahaan. Dan selama ini juga belum bisa. Sementara kita hanya fokus ke program-program yang ada di dalam sekolah saja. Karena sama kita melihat anak ini ada yang produksi kita di jurusan loh, Bu. Misalkan diproduksi produk. Yang bisa itu cuma guru membuat anak ini cuma membuat produk. Sementara untuk menjualnya itu kan butuh entrepreneurnya, butuh caranya yang bisa membuat orang tertarik untuk membeli produk. Selama ini kita tidak tahu, ternyata ada guru yang bisa juga kita ajak untuk memotivasi anak untuk itu.
Nah, selama ini tidak kita berdayakan sehingga apa? Sehingga anak cuma bisa membuat produk tapi tidak bisa untuk memasarkannya, masalah di situ. Berarti menggali lagi ya. Menggali lagi ya, seperti Nah, itu. sekarang untuk menggali itu tadi kan, ya. Bagaimana cara PEK supaya bisa mengidentifikasi semua aset-aset ini itu yang PEK lakukan? Ya, jadi memang langkahnya tadi mungkin sudah kita awali juga ya. Mulai dari diskusi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan diskusi kolaboratif dengan rekan-rekan guru, kemudian juga mengalih kolaboratif dengan siswa atau murid, kemudian juga dengan berikut itu adalah dengan pihak komite sekolah. Nah, jadi kalau dari kepala sekolah tentu ada yang terkait dengan kebijakan-kebijakan juga, dengan guru menggali juga kompetensi yang dimiliki oleh guru, mulai dari SDM-nya, dengan siswa juga dengan menggalikan pendapatkan talenta-talenta yang dimiliki oleh siswa dan murid yang bisa dikembangkan dengan orang tua atau wali murid atau komite. Ya sebenarnya ada juga SDM atau potensi yang bisa kita kembangkan juga untuk menjadi guru tamu di sekolah, seperti itu, Bu. Iya. Terus terkait dengan ini, apa namanya, untuk lingkungan, kan salah satu lingkungan kan masuk aset gitu. Maksudnya kondisi lingkungan yang ada di sekitaran sekolah apakah sudah kondusif gitu Pak Eka? Kalau kita melihat untuk di lingkungan ini cukup kondusif. Ya. Memang ada beberapa yang tapi itu adalah masih masa toleransi, Bu. Tapi kalau dalam support kita melihat itu cukup mensupport untuk pengembangan sekolah. Oke. Ya, sangat mensupport. Berarti dari pemetaan ini nanti yang bisa dijadikan sumber daya yang memang akan kita kembangkan itu kita udah jelaskan, udah diidentifikasi gitu Pak Eka ya. Sehingga pengembangannya nanti itu ya tujuan kita adalah bisa mendukung pencapaian tujuan sekolah kita. Betul. Oke, baik Pak Eka. Sekarang masuk kita ke sesi persiapan untuk panen hasil belajar. Seperti apa gambarannya persiapan hasil belajar yang akan disiapkan di tanggal 23? Iya. 23 kan? Ya. 23 apa 27? 27. 27 2 minggu lagi ya? 27. Iya, 23. 27. Tentu persiapan secara pribadi dan kelompok ya Bu ya. Kalau dari pribadi tentu saya akan coba nanti untuk menampilkan atau melihatkan kepada orang yang berkunjung di saat panen nanti itu adalah bentuk-bentuk asli nyata apa saja yang sudah saya lakukan di program guru penggerak ini. Kemudian dari asli nyata itu apa manfaat ataupun yang bisa mengimbau atau memberikan perubahan yang bisa dilakukan terhadap perkembangan yang ada di sekolah. Nah, tentu itu akan kita coba nanti untuk tampilkan, kita sampaikan juga, kita jelaskan kepada tamu dan yang akan nanti mengunjungi atau melihat kegiatan di saat panen. Kemudian juga akan menghadirkan produk-produk dari hasil pembelajaran, Bu, yang memang bisa nanti kita bawa juga di saat kita melaksanakan panen. Jadi di antara yang 5 ada nanti yang akan ditunjuk untuk jadi penyaji di stand. Ya, ada. Jadi kita sudah lakukan dengan kawan-kawan. Kebetulan kan yang untuk panen ini tampilnya nanti kan perfasil, Bu. Ya kan perfasil, kita sudah lakukan koordinasi dengan kawan-kawan yang itu melalui Zoom secara bersama. Kita sudah ada itu pembagian tugas dengan kelompok. Salah satu juga nanti ada yang presentasi di saat di stand di tempat kita yang sudah disediakan gitu. Ya, cuman jangan lupa nanti dilihat rambu-rambu. Iya. Rambu-rambu pada lampiran Lokakarya 7 udah ada itu. Iya. Apa saja yang mesti kita muat di situ, yang mesti kita pamerkan itu seperti apa. Kemudian jaga kekompakan selalu. Iya, siap. Mudah-mudahan nanti karena di gedung di mana kita? Rencananya di Bu? Di Balerung. Rumah Dinas Bupati Agam. Jadi di situ lokasi, dan kebetulan juga saya juga sebagai panitia di pelaksanaan kegiatan, dan
sudah menyiapkan juga persiapan mulai dari rundown acara, kemudian juga untuk tempat dan juga untuk penanggung jawab dari masing-masing bidang untuk mengisi di saat kegiatan panen besok. Itu sudah dilakukan. Terus semacam ini Pak Eka, nanti para pengunjung pada saat berkunjung ke stand, itu kira-kira apa selain dari mereka bisa lihat-lihat, mereka bisa tanya-tanya, dapatkan informasi terkait dengan panen hasil karya ini, apa yang bisa diberikan kepada pengunjung? Ya, kita sudah dengan kawan-kawan itu sudah ada semacam souvenir. Oh, souvenir. Ya, souvenir. Jadi mungkin dari souvenir itu akan ada nanti kata-kata yang bisa sebagai penguat untuk di program guru penggerak itu. Contohnya mungkin di program guru penggerak mungkin salah satunya adalah menghadirkan atau memperbanyak kata-kata dari filosofi Kahadi. Ya, seperti ingarso sontulodo ingin madiu mengangkaraso teduri handayani. Jadi salah satunya itu ketika orang melihat, oh ini loh filosofi Kahadi. Yang mana inilah yang dipakai dalam program guru penggerak untuk melakukan perubahan di dunia pendidikan. Seperti itu, mungkin bahasanya nanti tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi ada bahasa-bahasa mungkin sebagai souvenir yang bisa dilihat oleh tamu yang ketika berkunjung seperti itu, Bu. Oke. Iya. Dari paparan Pak Eka tadi, mulai dari kita survei di awal jadi guru penggerak sampai udah selesai pun 6 bulan, sudah ada juga surveinya, udah ada yang mengesankan, hambatan, rintangan, dan rencana ke depannya. Itu saya pribadi apresiasi nih buat teman-teman CGP, terutama yang pengajar prakteknya dengan saya sudah berbuat minimal apa yang dilakukan hari ini itu bisa kita tularkan, kita bagikan kepada teman-teman. Tapi ingat, ini bukanlah akhir, tapi baru awal jadi guru penggerak. Kalau kemarin kan calon guru penggerak. Besok setelah pengumuman kelulusan, sudah keluar sertifikat, sudah sah, sudah resmi, maka itu beban baru, babak baru yang akan dimulai, itu harapannya. Jadi tidak seperti kata orang di luar sana, selesai program guru penggerak, selesai itu habis, tidak ada. Nah itulah tadi komitmen yang dituntut oleh konsisten yang dituntut oleh seorang kepala sekolah tadi. Satu yang mungkin saya ingatkan juga untuk tugas-tugas pembelajaran di daring. Biasanya setelah Lokakarya 7 itu 1 minggu itu kita pengajar praktek itu akan diundang untuk penentuan kelulusan. Nah pada saat penentuan kelulusan masih ada juga CGP yang masih belum melengkapi tugas-tugasnya gitu. Nah, jadi itu harus selesai, harus clear, dan teruslah petakan sumber daya untuk melakukan perubahan-perubahan perbaikan di dalam pembelajaran. Jadi untuk jurnal-jurnal di LMS biasanya itu cek centang hijau. Kalau sekarang udah berapa persen? Udah 95. Berarti tinggal Lokakarya ini aja lagi. Saya pun sebagai pengajar praktek juga nanti dikasih informasi juga tuh. Ini yang belum lengkap, ini yang belum lengkap, maka segera 94. Itu Pak Eka, terima kasih banyak atas berbagi pengalamannya selama lebih kurang 6 bulan ini. Pada kesempatan ini kebersamaan kita lebih kurang 6 bulan, saya sebagai manusia biasa, artiannya sejauh kedekatan, komunikasi, dan apa yang pernah kita diskusikan, kok ado nanti sampaikan yang kurang elok, kok kaki nanti langkahkan yang kurang rancak, tangan dan salah hawa yang beberapa pribadi kok minta dimaafkan. Dan sebaliknya kalau dari Pak Eka ataupun teman-teman yang lainnya itu tidak ada. Jadi toh kalau ada pun ada memang rasanya, tapi karena balik lagi karena dengan kondisi kesibukan Bapak Ibu sebagai CGP itu saya maklum gitu. Nah, gitu saja pertemuan kita hari ini, kita cukupkan, dan jangan lupa besok siapkan untuk di kegiatan Lokakarya 6.